Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Agnes Putri Nurkubais, mahasiswi Pasca Sarjana YIN Kendari, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya akan memberikan atau memperkenalkan sebuah aplikasi. Kalau yang minggu lalu saya memaparkan aplikasi tentang actualing, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah aplikasi terkait controlling. Jadi pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian lihat yang ada di layar depan Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu rancangan aplikasi yang telah saya buat, dan tentunya ini adalah masih dalam tahap perkembangan juga perbaikan. Pada aplikasi ini hanya menjadi contoh yang dimana nantinya semoga apa yang saya buat ini dapat bermanfaat baik bagi sekolah, kemudian dapat diaplikasikan pada sekolah-sekolah lain jika memang benar-benar aplikasi ini bermanfaat. Baik, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, aplikasi ini saya beri nama Si Kontrol SD, kepanjangan dari Sistem Informasi Kontrol Sekolah Dasar. Nah, dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan kegiatan di lingkungan sekolah, di sekolah dasar, saya dengan bangga memperkenalkan sebuah inovasi digital yang kini telah Bapak dan Ibu sekalian lihat. Jadi Si Kontrol SD ini adalah aplikasi yang berbasis digital yang dimana ini dirancang khusus untuk membantu sekolah, guru, dan orang tua dalam memantau aktivitas belajar, kedisiplinan, tugas, dan bahkan perkembangan peserta didik secara real time. Melalui aplikasi ini, semua informasi penting dapat diakses langsung dalam satu genggaman, baik kepada kepala sekolah, guru, maupun kepada orang tua. Ada beberapa fitur yang sudah saya sediakan di dalam aplikasi ini. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, dalam aplikasi ini fitur utamanya ada kontrol kehadiran, ada jadwal dan kegiatan, kemudian ada tugas dan penilaian, ada perilaku dan sikap, kemudian ada fasilitas dan surplus, ada komunikasi, dan yang terakhir ada tabungan dan ekstrakurikuler. Baik, untuk fitur-fiturnya ini nanti saya akan jelaskan di menit-menit berikutnya. Lanjut. Yang dimana dengan adanya aplikasi Si Kontrol SD ini, saya berharap bagi sekolah, baik di sekolah tempat saya mengajar maupun di sekolah-sekolah lain, tentunya ini dapat bermanfaat. Salah satunya yaitu pertama, orang tua lebih mudah mengikuti perkembangan anak, kemudian guru lebih efisien dalam pelaporan juga kontrol kelasnya, dan kemudian sekolah juga lebih tertib dan transparan dalam pengelolaan manajemen di dalam sekolah, sehingga yang dimana sih dikatakan transparan bahwa masyarakat maupun orang tua dapat melihat langsung kegiatan dan aktivitas yang ada di sekolah tersebut. Baik, langsung saja tanpa mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang beberapa fitur utama yang ada di dalam dashboard ini. Jadi yang paling pertama ada di sini adalah dashboard. Dashboard ini adalah beranda utama di aplikasi ini, yang sebagaimana Bapak dan Ibu teman-teman sekalian lihat. Di sini yang terlihat adalah ada total siswa, ada kehadiran hari ini, kemudian tugas pending, ada pengaduan. Nah, di sini ada absensi, di sini ada tambah tugas, ada catat perilaku, ada pengumuman, dan di sini adalah aktivitas terbarunya. Di sini menjelaskan absensi kelas yang telah diinput, tugas apa yang sudah diinput, dan di kelas berapa, kemudian ada poin positif untuk peserta didik. Kita masuk pada kontrol kehadiran. Oke, baik. Jadi kontrol kehadiran ini adalah kelola absensi baik bagi siswa, guru maupun staf. Nah, di dalam absensi harian ini semua guru bisa langsung
mencari daftar namanya. Misal kelas 1 ingin mengabsensi siswanya yang terdiri dari 20 orang. Jadi wali kelasnya sisa klik keterangan hadir, sakit, izin atau apa. Nah, nanti di statistik kehadiran ini akan muncul persentase berapa siswi yang hadir, sakit, izin dan alpa pada hari ini. Misal ini kan tanggal 25 ya, 25. Kalau kita mau rubah tanggalnya juga boleh. Jadi misal saya beri contoh absensi di kelas 1. Kalau ada yang hadir, nah maka status statistiknya di sini di sebelah kanan ini akan muncul. Kemudian jika kami izin sakit begitu tetap pun akan juga tampil, baik dari izin hingga alpa, semua keterangan akan tampil. Nah, lalu ketika itu semua sudah selesai, maka wali kelas bisa menyimpan absensi tersebut dan lalu bisa mengirim notifikasi pada orang tua. Jadi orang tua bisa melihat nih, wah anak saya hadir hari ini, hadir, ternyata hadir, memang hadir. Atau jangan sampai mungkin ada anak yang minta izin ke sekolah, ternyata sebenarnya dia tidak hadir. Jadi orang tua nih bisa menotis bahwa anaknya ini apakah betul-betul hadir ke sekolah itu ataukah tidak. Jadi ini betul-betul sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi para orang tua yang berada di rumah dan yang tentunya lagi bekerja sibuk sehingga susah untuk mengontrol anak-anak didik kita. Seperti itu, ini untuk kelas 1. Begitupun untuk kelas lain, baik kelas 2 sampai guru kelas 6. Dan ini pun daftar nama wali kelasnya juga sudah kelihatan. Lanjut, saya lanjut pada fitur selanjutnya, yaitu jadwal dan kegiatan. Nah, jadwal dan kegiatan ini maksudnya adalah jadwal pelajaran, juga kegiatan apa yang akan dibuat oleh masing-masing wali kelas, yang dimana pada tiap minggu itu tentu masing-masing wali kelas akan dibagi beberapa hari terbagi dalam grup piket. Kemudian kita masuk pada fitur berikutnya, itu ada tugas dan penilaian. Nah, di sini adalah fungsi dari masing-masing wali kelas. Ketika akan membuat tugas, masing-masing wali kelas tidak perlu lagi mencatat di papan tulis. Wali kelas tidak perlu lagi untuk mengingat tugas-tugas yang sudah diberikan kepada siswa. Jadi masing-masing wali kelas bisa menulis tugas dan penilaiannya langsung di aplikasi ini. Misal ini kelas 1 ingin memberikan pelajaran di mata pelajaran matematika atau bahasa Indonesia, sisa memilih kemudian judul tugasnya apa, deskripsi tugasnya apa. Nah, nanti itu bisa muncul semua, kemudian tinggal dipilih nih tanggal deadline-nya dan bobot nilai yang diberi nanti apa. Seperti itu. Kita lanjut pada fitur berikutnya. Ini adalah perilaku dan sikap bagi peserta didik. Ini adalah catatan dan pantauan perilaku bagi seluruh peserta didik di kelas manapun. Mau di kelas 1, 2, 3, nanti nama-namanya di sini sudah berubah. Itu kita kemarin ke kelas 4, nama-namanya juga berubah situ. Kemudian jenis perilakunya apa? Jika positif klik positif, jika negatif klik negatif. Kemudian nanti di sini diberi kategorinya apa, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, begitu pun seterusnya, hingga nanti deskripsinya dijelaskan. Nah, ini adalah contoh yang saya buat di sisi kanan ini, ada catatan perilaku terbaru. Ini adalah contoh ya, bukan berarti anak ini benar-benar terlambat masuk sekolah, tidak. Jadi ini hanya saya berikan contoh, jadi Bapak dan teman-teman sekalian bisa melihat fitur dan manfaat dari aplikasi yang telah dibuat ini. Misal Alika ini berwarna hijau karena dia berperilaku positif, dan yang warna merah ini Muhammad Farel, dia karena berperilaku negatif. Seperti itu. Kita ke fasilitas dan sapras. Di sini adalah buat laporan pengaduan baik bagi seluruh kelas. Di sini ada kerusakannya bagian apa, kemudian nanti sisa dibuat pelaporannya. Seperti itu. Nah, ini adalah buat pengumuman. Ini pengumuman untuk seluruh orang tua yang sudah tertera daftar daftar identitas orang tua murid. Di sini sudah dimasukkan semua. Nanti target penerimanya tinggal dipilih untuk siapa. Kalau untuk semua orang tua tinggal klik semua orang tua. Seperti itu. Ya, seperti itu saja sedikit yang bisa saya paparkan terkait aplikasi si Kontrol SD ini. Jadi saya berharap apa yang saya buat ini kedepannya dapat bermanfaat bagi tentunya untuk sekolah tempat saya mengajar, dan bisa bermanfaat bagi seluruh sekolah
yang berada di yang berada di Indonesia ini, jika memang benar-benar bermanfaat. Mari kita bersama-sama mendukung adanya transformasi digital ini demi pendidikan yang lebih maju, rapi, dan juga terkendali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Agnes Putri Nur Kubais mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.